Seorang lelaki meminjam uang kepada temannya sendiri, teman kerjanya. Namun ternyata setelah dikasih pinjam, lelaki tersebut menghabisi wanita tersebut karena tersinggung dan jadi permasalahan hukum. Kejadian ini sendiri terjadi di Morowali, Sulawesi Tengah. Seorang wanita bernama Agnes, 25 tahun, warga Kota Toraja, bekerja di salah satu perusahaan mes kontraktor. Agnes sendiri bekerja di Morowali, Sulawesi Tengah. Agnes bekerja sebagai admin di perusahaan kontraktor tersebut. Cukup lama bekerja di perusahaan tersebut. Bahkan Agnes sendiri dikenal baik oleh para pekerja lainnya. Selain cantik, Agnes sendiri dikenal ramah. Di perusahaan itu juga ada pegawai bernama Jupri, 33 tahun, kerja di perusahaan tersebut sebagai sopir. Antara Agnes dengan Jupri sendiri akrab seperti teman kerja pada lainnya. Agnes sendiri tak pilih-pilih teman. Namun nampaknya ada yang berbeda di tanggal 13 Mei 2023. Jupri menelpon Agnes saat itu malam hari dengan tujuan kalau Jupri akan meminjam uang kepada Agnes. Tak lama Agnes diantar pacarnya sendiri untuk bertemu Jupri. Sebelumnya siang memang Jupri sudah datang ke perusahaan tersebut untuk ketemu Agnes, namun saat itu Agnes tak bertemu Jupri. Saat Agnes bertemu Jupri, nampaknya Agnes mengungkapkan kalau dirinya tak punya uang cash. Bahkan dirinya yang malas keluar meminta Jupri untuk mengambil uangnya sendiri dari ATM Agnes. Jupri pun pergi dengan menggunakan motornya. Jupri meminjam uang 500.000 dan setelah itu mengembalikan ATM kepada Agnes. Namun karena dirasa mereka berteman, Agnes pun sempat bercanda kepada Jupri. Saat itu Agnes menanyakan apakah uang hanya diambil 500.000. Jupri nampaknya tak suka dengan pernyataan Agnes. Jupri merasa tersinggung. Jupri nampak kesal dengan pernyataan Agnes akan tak percaya kepada dirinya. Padahal Agnes sendiri sudah cek dari mutasi rekening. Tak hanya itu, Jupri sendiri merasa ini bukan kali pertama dirinya meminjam uang kepada Agnes dan selalu dibayar. Nampaknya memang ini bukan pertama kali Jupri meminjam uang kepada Agnes. Agnes pun selalu memberikan pinjaman kepada Jupri karena dirasa Agnes kasihan kepada Jupri yang punya keluarga. Namun karena sakit hati kepada Agnes, tak lama Jupri pun langsung mendorong Agnes dan memukul Agnes. Spontan Agnes pun kaget dan langsung berteriak. Panik karena teriakan Agnes, Jupri tak lama langsung memukul kepala Agnes, mengikat Agnes bahkan beberapa kali menghantamkan benda tumpul ke kepala Agnes hingga akhirnya Agnes pun tak bernyawa. Menyadari kalau Agnes sudah tak bernyawa karena pukulan batu tadi, Jupri pun meninggalkan Agnes begitu saja dengan kondisi seperti itu. Agnes sendiri terjatuh di dekat kosan karyawan perusahaan. Tak lama beberapa waktu kemudian, jasad Agnes pun ditemukan teman kerjanya hingga akhirnya teman kerja pun langsung lapor kepada security dan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Pihak yang berwajib pun langsung datang ke TKP menyelidiki kasus ini. Jasad Agnes dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan dikembalikan ke keluarga usai otopsi untuk dilakukan pemakaman. Sementara pihak kepolisian menginterogasi teman-teman bahkan pacar Agnes. Saat itulah pihak dari polisian tahu orang yang terakhir bersama Agnes adalah sopir kantor yang saat itu hendak meminjam uang kepada Agnes. Bahkan tak lama saat itu pihak kepolisian pun mendapatkan rekaman CCTV dari perusahaan bukti Jupri melakukan tindakan ini. Pihak kepolisian pun langsung mengamankan Jupri tanpa perlawanan di rumah kontrakannya. Saat itu Jupri pun sempat memberikan perlawanan dengan berbohong kepada petugas. Dirinya mengaku ingin ke toilet namun ternyata akan melarikan diri. Jupri yang mencoba kabur pun langsung didor pihak kepolisian. Jupri diamankan dan diinterogasi. Menurut Jupri dirinya kesal kepada Agnes. Membantu hutangan namun nampaknya dirinya dituduh mengambil uang lebih. Jupri sendiri mengaku menyesal atas perbuatannya kepada Agnes. Jupri pun mengaku kalau Agnes baik kepada dirinya, namun saat itu Jupri tengah sensitif dan tersinggung oleh Agnes. Diamankan terkait permasalahan ini dan menjalani beberapa kali persidangan. Jupri sendiri divonis 15 tahun penjara. Di perusahaan tempat mereka bekerja pun nampaknya kaget, tak menyangka kalau Agnes dihabisi oleh sopir kantornya sendiri. Mengingat kalau Agnes dikenal sebagai wanita yang baik, berteman dengan banyak orang. Sebagai admin di kantornya, Agnes sendiri mengenal banyak orang termasuk Jupri sang sopir yang selalu dibantunya. Para teman pun nampak kehilangan Agnes, datang ke rumah Agnes memberikan bela sungkawa, pihak dari perusahaan pun bahkan memberikan uang bela sungkawa kepada keluarga Agnes. Di pemakaman pun nampak terlihat pacar Agnes yang nampak sedih karena saat malam itu pacar Agnes sendiri yang mengantarkan Agnes bertemu dengan Jupri namun tak menunggui. Keluarga Agnes pun kini kehilangan Agnes untuk selamanya, dikenal sebagai anak yang baik, bertanggung jawab, bahkan bekerja keras. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini.
Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.